Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah lebih dari 10 tahun saya pernah mengisi di tempat ini saat anak baru 5 atau 6 ya. Dan sekarang sudah 2 kali lipat ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur sekali di tempat yang penuh berkah. Mudah-mudahan majelis kita berlimpah dengan rahmatnya. Tema kita berbincang tentang ya menyongsong Ramadan dengan menyiapkan amal terbaik menghadapi hari akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mulai dari poin yang pertama, bahwa setiap manusia dia bisa bertahan hidup dengan sesuatu yang bisa diandalkan. Ini saya mengajak berpikir dari yang paling dasar. Jadi setiap kita bisa menikmati hidup kita kalau kita memiliki sesuatu yang diandalkan. Dan ternyata masing-masing kita ini andalannya beda-beda. Jadi nanti kalau kita berbincang tentang amalan terbaik, amalan terbaik saya belum tentu terbaik jenengan. Amalan terbaik jenengan belum tentu terbaik untuk saya. Kenapa? Kadang-kadang kita suka iri ngelihat amalan orang, tetapi kita tidak tahu diri, tidak melihat kapasitas. Ya, kita iri dengan orang yang punya begini begitu, kemudian kita minta kepada Allah seperti itu, padahal kita tidak mampu atau tidak cocok untuk melakukannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kapasitas yang berbeda-beda supaya kita bisa memilih amalan yang terbaik sesuai dengan yang Allah karuniakan kepada kita. Berangkat dari sebuah ayat yang berbunyi inna sa'yakum lasyatta. Pekerjaan kalian, amal kalian itu beda-beda. Ya, surga itu jalannya banyak sekali. Nah, inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini Bapak Ibu. Manusia kalau bikin perlombaan pasti diskriminatif. Manusia kalau bikin sayembara pasti tidak adil. Kalau membuat sebuah kompetisi pasti mengandung ya tadi diskriminatif. Intinya tidak adil. Apa buktinya? Lomba foto model yang jelek bisa menang nggak? Nggak bisa menang. Ya toh? Ya. Lomba balap lari yang nggak punya kaki mesti kalah. Lomba berenang yang nggak pintar renang tenggelam. Cerdas cermat yang nggak sekolah mesti nggak bisa menang, nggak jadi juara. Lomba nyanyi yang suaranya jelek mesti kalah. Tapi beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menawarkan satu perlombaan di dalam Al-Qur'an, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Berlomba-lombalah untuk apa? Meraih ampunan Allah, berlomba-lombalah untuk menggapai surga Allah yang luasnya selangit dan bumi, ya, seluas langit dan bumi itu. Ternyata semuanya bisa ikut perlombaan. Yang kaya bisa ikut lomba, yang miskin bisa ikut lomba, yang sekolah bisa ikut lomba, yang tidak sekolah bisa ikut lomba, rakyat jelata bisa ikut lomba, para pejabat penguasa bisa ikut lomba, pedagang bisa ikut lomba, pembeli bisa, tua, muda, laki, perempuan, siapa saja dalam profesi apa saja dia bisa berlomba untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena amalan surga ini begitu banyak, tidak dimonopoli oleh ustadz dan kiai, bukan hanya hak para nabi dan rasul, bukan hanya hak-hak orang yang punya amalan segunung. Bahkan setitik amal yang diterima berpeluang bagi dia untuk masuk surga. Saya ambil contoh bagaimana Rasulullah SAW mengatakan
inni ra'aitur rajula yataqallabu fil jannati fi husnin amatoha anit thoriq. Sungguh aku melihat di surga ada orang yang dia masuk surga hanya gara-gara apa? Suka menyingkirkan sampah dari jalan, menyingkirkan duri dari jalan. Kabar gembira buat tukang sampah ya. Dia bisa masuk surga hanya dengan apa? Menyingkirkan sampah dari jalan. Kalau menyingkirkan sampah ataupun gangguan dari jalan berpahala surga, nek buang sampah sembarangan berarti hukumnya apa, Pak? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada lagi kabar gembira buat para debit kolektor. Loh, kok ada kabar gembiranya gimana? Rasulullah SAW bersabda, dulu ada seorang laki-laki yang suka berkata kepada anak buahnya, yaitu para debit kolektornya, tagihlah si fulan, tagihlah si fulan, tagihlah si fulan. Kalau dia bisa bayar maka terima, kalau dia belum bisa bayar fatajawaz, ya sudah dilewatin aja. La'allahu yatajawazu anna, mudah-mudahan nanti kita akan dilewatkan, enggak jadi masuk neraka. Maka Allah memasukkan dia ke dalam surga gara-gara dia memberi keringanan kepada orang yang ngutang sama dia. Ini kabar gembira bukan buat yang ngutang loh ya. Ya. Jadi kalau ditagih jangan bilang mau masuk surga enggak, jangan begitu, Pak. Ya. Sebab buat yang ngutang dalilnya mutlul ghani zulmun, menunda-nunda utang itu zalim. Nah, buat yang nagih utang Rasulullah memberi kabar gembira tadi. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan wa in kana dzu usratin fanadiratin ila maisarah. Kalau yang ditagih dalam kesulitan bukan kemudian disita rumahnya, dipolis aset-asetnya ya, tetapi kalau dia kemudian memberikan kelonggaran sampai orang itu mudah, bukan kemudian ditambah bunganya sehingga kemudian makin berat. Nah, orang-orang seperti ini kata Rasulullah SAW, Rasulullah bercerita tentang orang tadi yang tidak punya amalan istimewa, amalannya suka meringankan orang, bisa masuk surga. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti laki-laki dengan perempuan amalannya beda-beda. Yang ibu-ibu jangan iri dengan pekerjaannya bapak-bapak. Bapak-bapak enak, bisa jalan-jalan mencari nafkah, menafkahi keluarga. Aku juga pengen dapat pahala mencari nafkah. Lalu kemudian dia menyerobot banyak pekerjaan laki-laki yang akhirnya justru banyak melanggar syariah misalnya. Ini menjadi keliru. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, inna sa'yakum lasyatta fastabiqul khairat. Berlomba-lomba sesuai dengan kapasitas kita. Jamaah yang dirahmati Allah, ini poin yang pertama, bahwa setiap kita harus menyadari keadilan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan membuka peluang amal yang sebanyak-banyaknya kepada setiap manusia ya, sesuai dengan kemampuan mereka, dan semuanya berpeluang untuk masuk jannah. Ingat kisah seorang wanita pelacur di Bani Israel yang amalannya hanya memberi minum seekor anjing. Kemudian Allah berterima kasih kepadanya dan memasukkan ke dalam surga. Tapi kesimpulannya bukan kemudian habis berzina ngasih minum anjing, bukan. Ya, itu wanita tadi sudah bertobat, kemudian dia hanya punya amalan setelah tobatnya memberi minum seekor anjing yang kehausan. Ya. Poin yang kedua, bahwa setiap kita harus memiliki sesuatu yang diandalkan. Kalau bapak-bapak hidup nggak punya andalan, mesti nggak nyaman. Nggak punya pekerjaan jelas, nggak punya gaji yang jelas, nggak punya penghasilan yang jelas, nggak ada yang bisa disandarkan, mesti gelisah. Dan setiap kita sandarannya beda-beda. Ada yang mengandalkan gaji bulanan, contohnya para pegawai ASN, buruh pabrik, ya di perusahaan, dia mengandalkan gaji bulanan. Ada yang mengandalkan setunan. Contohnya Pak Tukang kuli bangunan, ya Pak, ya nunggu hari Sabtu terima gaji. Ada yang mengandalkan harian, contohnya pedagang kuliner. Nah kalau dia nggak dagang dia nggak dapat hasil. Ada yang mengandalkan musiman, nunggu musim panen misalnya. Ya ada yang mau nyekolahkan anaknya ke pondok, Ustadz kalau bayar SPP-nya dirapel nunggu panen boleh nggak? Kami memang hasilnya hanya dari panen, ya. Ada yang mengandalkan dari panenan, ada yang mengandalkan dari kontrakan dia, tergantung dapatnya. Kadang-kadang mungkin sekian bulan sekali, kadang-kadang setahun sekali.
Ada yang mengandalkan tahunan, mungkin para juragan yang punya saham bagi hasilnya setahun sekali. Ada yang mengandalkan warisan, itu juga ada yang mengandalkan utangan, itu juga ada. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kesimpulannya, orang yang nggak punya andalan pasti hidupnya nggak tenang. Ya, silahkan dirasakan. Kalau nggak punya penghasilan yang jelas, nggak punya sandaran yang jelas, pasti hidupnya tidak bisa tentram. Makin banyak yang kita andalkan, makin nyaman. Makin banyak sumber penghasilan kita, makin tenang. Sudah punya gaji bulanan, masih dapat bonus mingguan, masih ada lagi kontrakan, masih punya properti kebun sawah yang menghasilkan, masih punya dividen akhir tahun, masih lagi ada orang yang ya memberikan kepada dia yang sifatnya itu dadakan, ya, karena dia seorang profesional. Misalnya dia seorang ahli tertentu, kalau menggambar sebuah bangunan nilai proyeknya bisa miliaran, ya. Singkatnya, makin banyak yang kita andalkan, makin nyaman kita untuk menjalani kehidupan. Kenapa? Karena makin banyak tadi, kita makin mudah untuk membuat perencanaan. Pengen ganti kendaraan bisa, pengen beli baju baru oke, pengen jalan-jalan silahkan, pengen menikmati hiburan di mana, ya, nggak khawatir dengan bekal. Lah kalau nggak punya, ya, pengen mudik saja bisa 3 tahun sekali, Pak. Iya, Pak. Ya, saya punya saudara yang tinggal di Sumatera, kalau mau mudik itu ya harus nabung sampai berapa tahun baru bisa pulang kampung. Macam itu. Kenapa? Andalannya hanya jualan, ya, susu kedelai, andalan utamanya. Nah, dia mesti tidak mudah untuk kemudian melakukan sesuatu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau dalam kehidupan dunia saja kita baru bisa tenang kalau punya amalan andalan, punya pekerjaan yang diandalkan, begitulah nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala harus ada yang bisa diandalkan. Kadang-kadang pekerjaannya sama, tetapi tidak bisa diandalkan. Contoh, seorang bekerja di perusahaan tetapi levelnya hanya satpam. Kira-kira kalau punya keinginan yang muluk-muluk, bisa nggak ngandalkan gaji satpam perusahaan tadi? Pengen umroh, pengen haji, pengen jalan-jalan ke Eropa, nggak bisa. Tapi manajernya bisa, gajinya 10 kali lipat, gitu kan? Bonusnya, kemudian insentifnya, karena dia adalah manajernya, direktur utamanya. Sama-sama bekerja di pabrik gula, tapi yang satu hanya tukang sapu, yang satu levelnya general manager. Saya jumpa dengan seorang kawan yang punya teman pemilik pabrik gula. Masya Allah, itu mengeluarkan duit miliaran rupiah hanya cuma buat beli tanaman bonsai. Ya, bener Bu, Pak. Kalau kemarin tuh ada cerita tentang janda bolong harga 100 juta, 200 juta, itu receh buat dia. Karena dia biasa beli harga bonsai itu 15 miliar, ya 10 miliar, koleksinya ratusan di rumahnya. Pemilik pabrik gula yang di rumahnya sudah nggak boleh lagi makan gula karena sudah kena penyakit gula, gitu loh. Ya, saya ada fotonya orangnya di samping bonsainya, ya, 15 miliar harganya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkatnya, orang kalau memiliki sesuatu yang diandalkan, dia akan merasa tentram. Kenapa? Ya, nggak khawatir punya beban, nggak khawatir banyak hutang, nggak khawatir punya tanggungan, karena ada yang bisa diandalkan. Orang kalau punya yang diandalkan, menghadapi emergensi juga tenang. Ya, jenengan misalnya naik mobil, kemudian nggak sengaja nabrak, mobilnya rental lagi. Ya, nggak sengaja nabrak sepeda, pengok. Wah, ini yang punya kemudian nuntut macam-macam. Ini mobil saja rental, uang buat ngerentalnya saja ngutang, nyerempet motor misalnya, motornya kemudian nuntut ganti rugi, mesti tawar menawarnya lama. Tapi lain barangkali kalau mobil kita bunyinya bukan didit, tapi kes gitu ya, sudah jadi milik.
tabungan kita miliaran, nggak sengaja nyerempet orang, kemudian kita bilang ketika ini saya nuntut mau diservis begini dan sebagainya, sudah Pak, ini motor disedekahkan saja, jenengan saya antar ke dealer, silahkan milih. Wah, no Pak, ya nggak gelisah gitu ya. Kenapa? Punya simpanan banyak gitu. Kalau nggak punya simpanan, ya ada orang dapat tagihan cuma 1 juta 2 juta saja, itu bunuh diri Pak. Ya, maka sering saya sampaikan yang menjadi beban berat kita bukan karena banyaknya beban dan tanggungan. Yang membuat kita stres dan tidak siap menghadapi kehidupan bukan karena banyaknya tantangan, tetapi yang membuat kita itu terbebani karena tidak punya bekal dan persiapan. Punya utang 100 juta bingung nggak, Ustaz? Bingung. Enggak. Kalau tabungannya 2 miliar. Ya. Utang 100 juta, simpenannya 2 miliar, tenang. Tapi walaupun cuma utang 1 juta, kalau memang benar-benar nggak punya, ya Masya Allah, ya itu akan membuat orang panik sekali. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sudah gambarkan, amalannya sama-sama bekerja di sebuah pabrik, tapi yang satu levelnya manajer, yang satu levelnya tukang sapu. Maka yang tukang sapu ini barangkali nggak bisa mengandalkan ketika nanti dia punya masalah. Kira-kira seperti itulah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amalannya sholat, tapi yang satu level sholatnya gaya manajer, khusyuk, panjang, mantap, tepat waktu, di shop awal, nggak pernah telat, dapat takbiratul ihram sama imam. Maka orang dengan amalan hebat semacam ini, dia mampu menyelesaikan banyak kehidupan, sebagaimana besok di akhirat bisa diandalkan. Lah yang satu sama-sama sholat, masbuk, shopnya paling belakang, ya, kemudian kadang-kadang sholatnya sendirian, di rumah lagi, udah gitu duhurnya 2:30, asarnya 5:30, subuhnya jam 8, ya. Itu ibarat kerja. Udah pekerjaannya tukang sapu, sering bolos. Kira-kira gajinya berapa, Pak? Ya. Puasa juga begitu. Puasanya ahli ibadah, ahli ilmu. Puasanya para ulama, puasanya para siddiqin. Beda dengan puasanya orang-orang yang tidak memahami halal haram, tidak memahami sunnah dan makruhnya, wajib dan haramnya. Itu beda, sama-sama puasa. Kalau tidak punya ilmunya, nilainya beda. Ya, kenapa? Saya ambil ilustrasi, Bapak Ibu sekalian. Ya, jenengan tahu orang kalau sudah terbiasa disuntik insulin, lama-lama dia bisa nyuntik sendiri, gitu. Ya, karena sudah saking seringnya dokter ngasih tahu. Walaupun dia bisa nyuntik, jenengan kalau sakit mau nggak disuntik sama dia? Tetap aja nggak mau. Kenapa? Dia bukan dokter, dia bukan mantri, dia nggak pernah sekolah, dia hanya kebiasaan. Sama puasanya orang yang berilmu dengan tidak berilmu itu tetap dari ba'da subuh sampai dari terbit fajar sampai matahari terbenam, tapi nilainya di sisi Allah berbeda. Yang satu berpuasa setelah dia menghatamkan banyak sekali buku-buku Islam, harus belajar bahasa Arab, harus menghatamkan Bukhari Muslim, harus menghatamkan fikih Islam. Yang satu puasa ya sekedar tidak makan tidak minum, maka nilainya di sisi Allah berbeda. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kemudian setiap orang harus ngerti, kira-kira saya ini bisa mengandalkan dari mana ya? Ya, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di akhir zaman yang memang kita diuji dengan berbagai macam fitnah dan ya malapetaka. Bagaimana amal kita bisa menyelamatkan diri kita dari ujian akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah saya ilustrasikan bahwa setiap kita punya amalan yang berbeda-beda karena memang cara kita meraih surga Allah juga tidak sama. Nah, karenanya setiap muslim harus mengidentifikasi kira-kira amalan dia yang terbaik yang bisa dia persembahkan kepada Allah itu apa. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, di surga itu ada 8 pintu.
Kalau dia itu ahli sodakoh, dia akan masuk surga melalui pintu sodakoh. Kalau dia ahli puasa, dia akan masuk surga melalui pintu babur royan. Kalau dia ahli sholat, dia akan masuk melalui pintu sholat. Kalau dia ahli haji, dia akan masuk masuk surga dari pintu haji, dan seterusnya. Tergantung dengan amalan apa yang dia miliki. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang dicontohkan oleh para salaf terdahulu. Kalau kita punya amalan yang diandalkan, maka kita akan bisa melewati ujian kehidupan dunia dan akhirat dengan tenang. Pernah mendengar kisah 3 orang yang terjebak di dalam goa? 3 orang Bani Israel yang ketika sedang jalan-jalan, waktu itu hari menjelang petang, tiba-tiba turun hujan. Kalau sekarang cari penginapan ya di hotel atau losmen. Zaman dulu nggak ada, nginepnya di goa. Saat berteduh di goa, tiba-tiba sebuah batu besar meluncur dari atas bukit, tepat jatuh di depan mulut goa, yang akhirnya mereka terkunci di dalam. Batunya sangat besar. Mereka mengandalkan tenaga nggak bisa, bareng-bareng didorong, nggak ada gerakan sama sekali. Maka mereka kemudian membongkar celengan amalnya. Ini yang disebut dengan tawasul bil a'mal as-solehah, bertawasul dengan amal soleh. Yang satu mojok dan berdoa kepada Allah, ya Allah, dulu aku adalah seorang pekerja yang hasilnya adalah 1 mangkok susu. Setiap aku pulang, pasti aku berikan kepada ibuku sebelum aku berikan kepada anak istriku. Begitulah pekerjaanku setiap hari. Demi baktiku kepada ibuku, maka setiap aku pulang membawa hasil kerja, aku berikan dulu kepada ibu, baru sisanya aku berikan kepada anak dan istriku. Sampai suatu ketika aku pulang ke rumah, ibuku sudah tertidur pulas karena mungkin lelah. Maka anak istriku rewel, minta supaya susu itu mereka minum dahulu. Aku katakan tidak, ini jatah untuk ibu dulu. Aku bilang kepada istriku supaya tolong, ini anak di ya intinya supaya tidur. Ya gimana caranya dikelonin supaya tidur dan tidak rewel. Maka aku tidak membangunkan ibuku. Ya, ketika istriku meminta supaya mbok dibangunin ibu, ya biar kami juga bisa minum, ya, maka aku katakan tidak, aku tidak akan mengganggu istirahatnya. Ini anak yang baktinya luar biasa kepada orang tua, dan anaknya tidak tidur, ditunggu sampai ibunya bangun. Menjelang pagi ibunya bangun, langsung air susu itu diberikan kepada sang ibu, baru setelah itu anak istrinya diberikan. Nah, istri zaman sekarang kira-kira gimana ngeliat kayak gitu? Pak, ya, sing mak pikir mbokmu terus gitu kan ya, anak istrimu ora keurus gitu ya. Kira-kira mungkin komentar ibu-ibu zaman sekarang begitu. Tapi ibu yang solehah nggak begitu ya. Dia mengizinkan suaminya bisa berbakti maksimal kepada sang ibu. Maka akhirnya dia mengatakan, ya Allah, kalau yang aku lakukan benar-benar ikhlas mengharap pada pahalamu, dan engkau melihat itu benar-benar ikhlas karenamu, geserlah batu ini. Maka batu ini bergeser, tetapi tetap belum bisa keluar. Yang kedua kemudian berdoa, ya Allah, aku dulu adalah seorang pemuda yang kaya raya. Aku sangat mencintai seorang gadis impianku, tetapi dia menolak. Dan akhirnya suatu hari gadis itu datang. Dia meminta bantuan kepadaku. Dia butuh uang yang sangat emergensi, sangat darurat sekali. Tapi aku katakan kepadanya, aku tidak akan memberikan pinjaman ini kecuali kamu mau menyerahkan kehormatanmu. Wanita ini bingung. Akhirnya terpaksa karena tidak ada jalan kecuali dengan menyerahkan kehormatannya, dia pun menuruti keinginanku. Aku berikan uang kepadanya 100 dinar sebagaimana yang dia inginkan. Ya, lumayan besarnya, 250 juta Pak. Ya, kalau diuangkan sekarang. Setelah dia terima itu, tiba-tiba saat aku sudah tidak kuat menahan nafsuku, wanita itu mengingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Badanku gemetar, jiwaku penuh dengan ketakutan. Akhirnya aku katakan kepadanya, bawalah uang ini dan aku tidak akan menyentuh tubuhmu. Ya Allah, kalau engkau melihat bahwa yang aku lakukan ikhlas semata-mata mengharapkan ridhomu karena rasa takutku,
geserlah batu ini. Batu ini kemudian apa? Bergeser, tetapi belum membuat mereka bisa keluar. Yang ketiga akhirnya berdoa lagi, ya Allah, dulu aku ada seorang juragan, setiap bulan aku memberi gajian kepada anak buahku, tapi suatu hari dalam saat gajian tanggal 1 itu ada seorang karyawanku yang tidak datang. Akhirnya gajinya aku belikan 2 ekor kambing jantan dan betina. Setelah itu kambingnya berkembang dari 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi banyak sekali, sampai memenuhi lembah di antara 2 gunung. Setelah sekian tahun lamanya, tiba-tiba anak dari karyawanku, mantan karyawanku itu datang. Dia mengatakan, mengenalkan diri bahwa aku adalah anak dari seorang karyawan Tuhan yang dulu belum sempat gajian. Aku datang kemari untuk meminta upah orang tuaku. Maka aku katakan kepadanya, nak, itulah upah milik orang tuamu, semua kambing yang ada di lembah sana. Akhirnya dia bawa pulang semua kambing itu, nggak satu pun disisakan untuk aku. Terima kasih pun juga enggak, ya Allah. Itu kurang ajar banget tuh anak, gitu kan ya. Tapi ya Allah, aku lakukan itu betul-betul ikhlas mengharap ridhomu ya Allah. Kalau engkau melihat itu ikhlas karenamu, maka geserlah batu ini. Maka batu itu bergeser dan ketiga-tiganya kemudian apa? Bisa selamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kaidah penting di sini. Ya. Kadang-kadang kalau kita kena musibah, kalau kita kena masalah, kita menghadapi problem, kita baru tobat, kita baru sadar, kita baru insaf, kita baru rajin ibadah. Kenapa? Datang ke ustadz, ustadz solusinya apa, amalannya apa? Ustadz bilang coba sedekah, coba bangun malam. Terus dia coba sedekah, dia coba bangun malam, dia coba puasa sunnah dan gak ada hasilnya. Lalu dia ngomel dan marah. Sedekah udah, bangun malam udah, puasa udah, kok gak ada perubahan? Rezeki tetap seret, sakit tetap tidak sembuh. Nah, orang seperti ini mirip seperti ngelihat orang panen duren, kemudian dia kepengen lalu beli benih, ditanam berharap besok berbuah. Mungkin tidak? Nggak mungkin. Kalau pengen berbuah, nanamnya 5 tahun yang lalu, gitu Pak. Ya, kalau pengen menyicipi, maka beramalnya sudah sekian waktu yang lalu. Jangan baru beramal besoknya minta hasil, gitu kan ya. Ini nggak ada rumusnya kecuali kecambah, gitu kan ya. Lah pengennya duren, pengennya kelapa, pengennya buah-buahan, kok simsalabim sekarang nanam nanti sore berbuah. Ya nggak ada yang semacam itu. Nah lalu dia kemudian apa? Sudah capek-capek ibadah nggak ada hasilnya. Loh, orang itu ibadah hasilnya bagus. Kenapa? Dia menekuni ibadahnya sudah 10 tahun, sudah 20 tahun. Dia istiqomah di dalam ibadah yang dia andalkan tadi. Sama seperti cerita 3 orang ini, ibadahnya sudah yang lalu-lalu. Ini pentingnya punya celengan amal. Nggih, Bapak Ibu, ya, seperti jenengan punya sertifikat, punya simpanan, punya tabungan. Ketika punya masalah tinggal dibongkar. Lah kalau nggak pernah nabung, kira-kira gimana? Bobol rekening orang, gitu ya. Ya, kotak masjid malah dijadikan sasaran. Ini orang kalau tidak punya amalan simpanan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dicontohkan oleh seorang sahabat Nabi yang namanya Bilal. Ketika Bilal ditanya oleh Rasulullah SAW, "Ya Bilal, aku mendengar bahwa kedua terompahmu sudah ada di depan pintu surga." Maka Rasul bertanya, "Ya Bilal, amalan apa sebenarnya yang paling engkau andalkan sehingga kamu mendapatkan keutamaan semacam ini?" Apa kata Bilal? "Ya Rasulullah, tidaklah aku berhadas baik pagi maupun siang, baik pagi maupun sore, siang maupun malam, melainkan aku segera berwudu dan sholat 2 rakaat. Nama sholatnya sholat apa Pak? Sholat wudu, sholat tuhur ya. Bilal itu sangat melazimi, nggak pernah ketinggalan sholat tuhur. Kentut batal, wudu, sholat 2 rakaat. Nanti batal lagi, wudu, sholat 2 rakaat. Terus istiqomah sampai meninggal dunia. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, kadang-kadang amalan yang sedikit kalau istiqomah itu bisa diandalkan daripada amalan banyak tapi sekali. Saya ambil contoh, jenengan kerja di perusahaan, gajinya nggak besar, cuman 2 juta atau 3 juta, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Suatu hari beli kopi,
ada kupon sayembaranya berhadiah motor atau kendaraan senilai 20 juta rupiah. Gedean mana Pak? Bonusnya sama gaji bulanannya? Bonusnya 7 kali lipat, ya, atau 10 kali lipat. Tapi bisa nggak kita hidup dengan mengandalkan beli kopi dapat kupon? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, lebih baik mengandalkan yang sedikit tetapi ajek, gitu nih. Ya, saya mau nanya, sholat tuhur sama sholat qobliyah subuh, pahalanya banyakan mana? Qobliyah subuh. Kenapa kok Bilal tidak mengandalkan qobliyah subuh? Kok Bilal malah mengandalkan sholat tuhur? Kenapa yang diandalkan Bilal kok malah sholat tuhur bukan qobliyah subuh? Padahal qobliyah subuh kata Rasulullah lebih utama dari dunia dan seisinya. Ya, maka saya ilustrasikan begini. Jenengan jualan sepeda motor di pasar, tapi tokonya dealernya ada 1000 dealer. Sehari paling laku 1. Kenapa? Pesaingnya banyak. Dengan jenengan jualan bakso, sehari laku 2000 mangkok, laba per mangkoknya cuma 5000. Milih mana kira-kira Pak? Milih jualan motor sehari laku 1 atau jualan bakso karena nggak ada pesaingnya sehari laku 2000 mangkok? Milih jualan bakso walaupun labanya cuma 5000 tetapi sehari laku 2000 mangkok, untungnya 10 juta rupiah. Lah jualan motor laku 1, paling untungnya 1 juta. Ya, kira-kira ilustrasinya begitu. Apa maknanya? Kalau kita pengen istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, lakukan amalan yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Anda pasti istimewa. Ya. Contoh, ada kelas 1. Semua anak kelas 1 misalnya belum anak TK belum bisa baca. Lah ini kok ada anak TK bisa baca? Istimewa nggak? Tapi kelas 2 SD udah bisa baca semuanya. Baca jadi istimewa nggak? Enggak. Oh ini baca tapi matematikanya jagoan, ngitung sampai 1000, 2000 sampai 1 juta lancar. Anak ini pasti terkenal. Semua siswa matematikanya 9, maka jago matematika nggak istimewa. Ini jago matematika tapi hafalannya 3 juz, gitu ya. Mesti yang 3 juz yang istimewa. Semua anak jago matematika, jago baca dan hafalannya 3 juz, maka yang 3 juz jadi tidak istimewa. Oh ternyata ada satu anak yang hafalannya 10 juz, mesti yang 10 juz itu yang diingat-ingat. Semua santri 10 juz, maka 10 juz nggak istimewa. Ini 10 juz tetapi kiroahnya Masya Allah suaranya merdu. Maka yang akan diingat-ingat adalah apa? Yang 10 juz suaranya merdu. Semuanya merdu. Kira-kira gimana? Ini merdu tetapi kiroahnya sudah kiroah sab'ah bersanad, gitu ya. Maka yang kiroah sab'ah bersanad ini yang akan diingat-ingat, ya. Begitulah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kampung ini semuanya sudah sholat berjamaah, maka sholat berjamaah menjadi dia istimewa. Tapi kalau warganya nggak ada yang sholat berjamaah, oh itu imam sama muazin istimewa Pak, karena sholatnya berdua terus gitu ya. Ya, langkah itu sholat berjamaah. Ya, maka amalan yang paling istimewa salah satu indikatornya adalah amalan yang tidak dilakukan oleh kebanyakan orang. Bilal memilih amalan sholat tuhur termasuk amalan langka. Para sahabat nggak banyak yang niru. Saya belum membaca hadis mana sahabat yang ikut-ikutan Bilal. Ya, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya bagaimana kita bisa istiqomah untuk melakukan amalan istimewa dan berbeda tadi? Maka lakukanlah sesuai dengan apa yang Allah titipkan kepada kita. Sebut ada seorang petani nggak lulus SD, pengen ngikuti amalan ustadz ceramah. Karena apa? Hadisnya berbunyi mandalla ala khair, siapa yang menunjukkan satu kebaikan dia mendapat pahala seperti amalan yang dikerjakan orang. Dia pengen tetapi nggak punya ilmu, nggak punya modal. Kira-kira kalau dia ikut-ikutan amalan tersebut jadi apa? Jadi masalah besar. Baca dalilnya keliru terus kebolak-balik. Padahal dia punya amalan nggarap sawah yang membuat masyarakat bisa makan. Harusnya itu yang dia tekuni, ya. Bapak Ibu yang dari mati Allah, maka kalau kita lihat kenapa Bilal kok memilih amalan sholat tuhur,
Ini kalau boleh dianalisa kira-kira begini. Ya. Bilal itu marbot masjid, Bu. Takmir 5 waktu mengumandangkan azan. Setiap hari aktivitasnya di masjid. Kalau batal wudunya gampang, kira-kira gitu. Nek jenengan, Pak, ada yang jadi supir angkot pengen ngikuti amalan Bilal, kira-kira abot mboten, Mbak? Masya Allah, di perempatan kentut gitu kan ya. Yuk ditinggal. Maaf penumpang, saya pengen sholat zuhur dulu gitu ya. Mesti jadi masalah besar ya. Tapi buat Bilal enggak, itu aktivitasnya. Maka sahabat yang lain enggak demikian. Khalid bin Walid enggak memilih amalan tahfidz seperti Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Khalid bin Walid itu konon hafalannya enggak nyampe 2 juz. Kalau ngelihat mushaf Al-Quran nangis, jarang baca. Kenapa? Waktunya habis untuk jihad fisabilillah. Waktunya habis buat mengasah pedang. Waktunya habis untuk di medan perang. Ya, sampai sekujur badannya nggak ada sisa kecuali ada bekas panah dan luka. Gitu ya. Khalid memang menempuh surga dengan jalan berperang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para sahabat amalannya beda-beda. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan membeli surga dengan kekayaannya. Jadi jangan keliru. Jadi orang kaya kok amalan utamanya puasa, ya rugi, gitu ya. Ya bermanfaat nggak kira-kira kalau orang kaya puasa? Nggak manfaat, gitu loh. Ya artinya lingkungan nggak dapat apa-apa. Jangan mengandalkan puasa, dia ngandalkan dari kekuatan hartanya. Ya jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karenanya suatu hari Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau seorang ulama, pekerjaan tiap hari taklim, ngajar, nulis buku, taklim, ngajar, nulis buku. Suatu hari kawannya datang. Pada masa itu keadaan masyarakat sudah mulai bertambah rusak. Maka kawannya ini menulis surat kepada Imam Malik dan mengatakan, wahai Imam Malik, wahai imam kami, sudahlah jangan kebanyakan taklim, mengajar, nulis. Ayo kita uzlah, tinggal di sebuah daerah, fokus untuk ibadah, fokus untuk puasa, fokus zikir doa, fokus sholat malam, fokus untuk tilawatul Quran. Tinggalkan manusia, jangan terlalu banyak kumpul sama mereka. Maka Imam Malik kemudian mengatakan, innallaha, ya dia mengatakan, ya akhi, saya sudah menerima suratmu, maka aku ingin sampaikan kepadamu, innallaha qasama abwabal a'mal alal ibadi kama qasama abwabar rizki. Sesungguhnya Allah membagi pintu-pintu amal soleh kepada hambanya sebagaimana Allah membagi pintu rezeki. Pintu rezeki sama atau beda, Pak? Beda-beda. Ada yang jadi pedagang, ada yang jadi petani, ada yang jadi nelayan, ada yang jadi juragan, ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi rakyat biasa. Beda-beda profesi manusia dan semuanya bisa hidup dengan apa yang Allah titipkan pada mereka. Imam Malik maka mengatakan, begitulah Allah membagi ibadah kepada manusia. Wa minhum man futihalahul qiyam wa lam yuftah lahu siyam. Ada orang yang sangat kuat untuk bangun malam tapi enggak kuat untuk berpuasa, menahan haus dan lapar di waktu siang. Ada orang yang kalau puasanya Masya Allah, tetapi untuk sedekah dia enggak punya apa-apa. Ya. Maka apa? Aku telah ridho kepada Allah dengan apa yang Allah berikan kepada aku. Berupa apa? Aku senang taklim, aku senang ngajar, aku senang nulis, dan aku senang untuk pekerjaan yang semacam ini. Kamu lebih suka untuk sholat, bangun malam, puasa dan sebagainya. Silahkan lanjutkan. Dua-duanya ada kebaikan. Tidak usah saling menyalahkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari sini kita menjadi paham bahwa yang Allah tuntut kepada kita adalah sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan kita. Karena memang begitu, Pak, Bu. Ada orang-orang yang kalau disuruh puasa nggak kuat, tapi kalau sedekah, Masya Allah, jor-joran. Dia punya 10 rumah makan, tiap hari bikin resep dan nyicipi kuliner. Disuruh puasa nggak tahan dia, gitu kan ya. Tapi ada yang Masya Allah ya, puasa nggak cuma terima Senin Kemis, Daud dia lakukan. Ya sedekah nggak punya, kere nggak punya apa-apa. Ya sedekah nggak mampu, puasa ngirit lumayan, gitu loh ya, mengurangi biaya.
karena memang nggak punya. Cocok buat dia tuh kalau banyak puasa. Ya, orangnya hafal Quran, suaranya merdu, ibadahnya tilawah Quran, semua orang seneng. Lah ini suaranya cempreng, tajwidnya ancur-ancuran, memaksakan diri jadi qori di masjid. Ya, mesti diomelin banyak orang, gitu Pak. Ya, jangan kemudian iri dengan amalan orang padahal kita tidak punya kapasitas. Kira-kira begitu. Ya, ini juga menjadi modal penting bagi orang tua untuk mengarahkan anak-anak kita. Maaf Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita ini suka latah. Ngelihat ada sekolah tahfidz di mana-mana, ngelihat bintang hafid cilik sedang berkibar, di mana-mana viral. Terus, pokoknya Bapak Ibu pengen supaya kamu jadi hafid Quran, memberi mahkota di atas kepala orang tua. Ya, pokoknya harus. Lah padahal anaknya lemah hafalan. Stres Pak di sekolah kan, gitu kan? Dia padahal punya kemampuan dalam bidang yang lain. Orang tuanya maksakan untuk tahfidz. Bukannya jelek anak hafid Quran, kalau dia punya kemampuan, cocok di wilayah situ, bagus-bagus saja. Tapi ingat, masuk surga bukan cuma dengan tahfidz Quran, ada banyak lain, ya. Jadi seperti yang diceritakan Imam Malik tadi, ada orang yang masuk surga karena apa? Sholatnya. Ada orang yang masuk surga karena tilawahnya. Ada orang yang masuk surga karena apa? Karena ibadah-ibadah yang lain. Ketika Rasulullah menjelaskan bahwa ahli sholat akan masuk melalui pintu sholat, ahli puasa masuk surga melalui pintu babu royan, ahli sedekah akan masuk surga dengan pintu sedekah. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, apakah ada orang yang bisa masuk surga melalui semua pintunya tadi? Kata Rasulullah, ada, dan kamu termasuk yang akan masuk surga melalui semua pintu itu. Apa maknanya? Ya, maknanya adalah susah jadi orang kayak Abu Bakar As-Siddiq masuk surga dari semua pintu. Maknanya bahwa kebanyakan kita hanya bisa masuk surga melalui satu pintu saja, nggak bisa semuanya. Kalau bisa semuanya, istimewa. Udah puasanya mantap, bangun malamnya 5 jam, khataman Qur'annya sehari 10 juz, sedekahnya jor-joran, baktinya kepada orang tua luar biasa. Nah, ini makhluk langka Pak, ya, makhluk langka sekali. Yang ada itu kebanyakan kita nggak demikian. Nah, bagaimana buat ibu-ibu? Buat ibu-ibu saya sampaikan kabar gembira. Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat ramadana wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti." Kalau ada seorang wanita yang sholat 5 waktu dijaga, Ramadan dia berpuasa, kehormatannya dia jaga, dan mentaati sepenuh hati pada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, silahkan masuk surga dari pintu manapun kau suka. Bapak Ibu, kalau ada kalimat silahkan masuk surga dari pintu manapun kau suka, itu berarti surga kayak milik dia sendiri Pak. Jenengan kalau punya rumah, masuk ke rumah jenengan yang memang itu rumah jenengan, kira-kira bebas nggak? Mau masuk jendela boleh, lewat pintu belakang silahkan, lewat pintu samping oke, lewat pintu depan ya tafadhol, wong rumahnya sendiri. Tapi kalau kemudian hanya boleh masuk lewat pintu depan, berarti jenengan tamu gitu loh ya. Silakan, jangan lewat sana Pak, jangan lewat sana, lewatnya sini gitu ya. Kenapa kira-kira? Karena jenengan bukan pemiliknya. Lah kalau ada ibu-ibu yang dipersilakan Allah, silahkan masuk surga dari pintu manapun, itu seakan-akan surga menjadi milik dia sendirian, gitu ya. Tapi berat nggak Bu? Yang nomor 1 sholat 5 waktu kayaknya iya deh. Puasa Ramadan gampang kayaknya. Menjaga kehormatan insya Allah. Nah nomor 4 ini Bu yang berat kayaknya. Ya. Taat sama suami di zaman sekarang itu pekerjaan yang tidak mudah. Kalau istrinya Abu Wada'ah, putri dari seorang ulama Madinah, Sa'id bin Musayyib, itu ditanya bagaimana sikap kamu kepada suami kamu, maka putri Sa'id bin Musayyib mengatakan, sikap kami kepada suami kami adalah seperti sikap seorang budak kepada tuannya. Itu zaman dulu kayak gitu. Abot mboten Pak, Bu?
Wah, berat sekali. Tapi itulah yang membuat pintu surga jadi milik kita. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih ingat kisah seorang wanita di zaman Nabi yang terkena penyakit epilepsi, yang kalau kambuh suka membuka aurat. Lalu dia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan aku supaya sembuh." Ya, apa kata Rasulullah? "Kamu milih sembuh apa milih surga?" Coba. Ini unik loh pertanyaannya loh ya. Milih sembuh apa milih surga? Pertanyaannya begini, emangnya nggak bisa masuk surga dengan sembuh? Gitu kan? Tapi wanita ini sadar, kalau memang gitu ya sudah ya Rasul, aku nggak apa-apa sakit, yang penting masuk surga. Kenapa tawaran ini tidak ditawarkan Rasul kepada Abu Bakar ketika sakit? Abu Bakar milih tetap sakit apa surga? Apa milih sembuh atau surga? Enggak, didoakan ya supaya sembuh. Ali bin Abi Thalib kena luka, didoakan Nabi sampai sembuh. Kenapa Rasul tidak mendoakan wanita tadi supaya sembuh? Ya, Pak, Bu, wallahu a'lam bishawab. Ini hanya analisa, boleh benar, boleh salah. Kemungkinan wanita ini adalah wanita yang tidak dikenal, nggak jelas kiprahnya, nggak jelas apa amalan utamanya. Seandainya dia sembuh, mungkin ya, nggak terlalu banyak memberi manfaat kepada masyarakatnya. Ya, ilmunya nggak ada, hartanya nggak punya. Sementara Rasul melihat bahwa amalan utama dia adalah bersabar menghadapi sakitnya. Maka Rasul tawarkan kepada dia, milih surga atau sembuh. Maka dia mengatakan, aku milih surga ya Rasul, nggak apa-apa aku sakit. Kenapa? Ini amalan utama. Amalan utama dia apa? Bersabar di atas penyakit. Nah, mohon maaf, kadang-kadang kan diantara kita sembuh sama sakitnya itu nggak ada manfaatnya. Cuman kalau sakit sabar, Masya Allah, pahalanya menggunung. Ya, ibu-ibu nggak usah iri dengan para ustadzah yang hebat di panggung. Anda diuji dengan anak yang misalnya berkebutuhan khusus. Rasulullah bersabda, siapa yang diuji dengan anak-anak yang rewel, fa ahsana ilaihinna, kemudian dia tetap bersikap proporsional, profesional, menjaga amanah dengan sebaik-baiknya, kunnalahu sitron yaumal qiyamati minan nar, itu akan menjadi benteng dari api neraka di hari kiamat kelak. Ya. Buat ibu-ibu yang diuji dengan anak-anak yang Masya Allah berat sekali, saya katakan ini medan amal Anda. Gak usah iri dengan wanita karir yang bisa jalan-jalan, bisa menikmati dunia, bisa ini dan sebagainya. Ya, di depan mata kita ada amalan yang istimewa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya punya kawan, subhanallah, tahun ketiga Allah uji beliau dengan kecelakaan. Tulang punggungnya patah, sarafnya putus, sehingga praktis sejak saat itu dari pusar ke bawah tidak berfungsi. Pengantin baru, maksudnya baru 3 tahun, belum dikarunia anak. Subhanallah. Pak, Bu, dalam Islam kalau seorang suami kena musibah, penyakit setelah menikah yang membuat kewajiban menafkahi nafkah batin istri tidak terpenuhi, Umar bin Khattab memberi waktu 1 tahun untuk berobat. 1 tahun berobat, suami tidak sembuh, istri boleh minta cerai. Ya, itu haknya istri. Ya, tapi kalau di awal nikah kok ternyata bermasalah, istri boleh langsung minta cerai. Tapi kalau sakitnya itu di tengah masa menikah, maka istri bersabar selama 1 tahun agar suaminya berobat. Nggak sembuh juga, istri boleh mengajukan khulu kepada pengadilan karena tidak mendapatkan nafkah batin yang menjadi haknya. Kami waktu itu melihat ini berat ujian buat istrinya. Istrinya bukan sudah tua, masih muda, pengantin baru. Kita katakan kepada dia, ya, kepada suaminya supaya legowo kalau nanti terjadi apa-apa. Kenapa? Ini setannya banyak, godaan kepada istrinya sangat berat. Subhanallah, sang suami dengan tegar. Itu kejadian tahun 2008. Berarti sekarang sudah 13 tahun dia menderita, duduk di atas kursi roda, kemana-mana digotong. Ya, maka suaminya mengatakan kepada istrinya, "Dek, kamu punya hak. Kalau kamu ingin mengajukan cerai, saya tidak keberatan. Saya insya Allah bisa hidup sendiri." Ya, apa jawaban istrinya, Bu? Ini yang Masya Allah ya. Dia justru menangis dan mengatakan, "Bi, aku sudah yakin dengan takdir Allah bahwa pintu surgaku itu kamu." Gitu ya. Aku tidak ingin cari surga dengan cara yang lain. Ya, Masya Allah, Bu. Ini bukan kalimat yang gampang loh, bicara seperti ini loh. Kita nggak mengalami masanya. Ngerawat bayi tua,
selama 13 tahun, ya, dan nggak ada harapan, gitu ya. Maka ibu-ibu yang diuji dengan cuman suaminya rewel, ya, yang sabar gitu loh, ya. Ya, oh suami saya kurang perhatian Ustadz, ya. Suami saya begini begitu, disabari. Itu pintu surga jenengan. Diuji dengan anak, masya Allah. Pak, Bu, buat yang diuji dengan anak-anak kecil, ya. Rasulullah mengingatkan, ingat dengan hadis Nabi, doa, ya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagaimana besok ada seorang bapak, seorang ibu yang amalnya sangat sedikit sekali, di hari kiamat oleh Allah diperlihatkan gunungan pahala yang dia betul-betul heran. Itu mirip seperti orang miskin tahu-tahu ada yang nganterin mobil Alphard sama uang 2 miliar. Kaget nggak dia? Ini dari mana ini? Ya. Maka bapak ini bertanya kepada Allah, min aina hada ya Rabbi, dari mana ini semuanya? Saya merasa nggak punya amalan seperti ini. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Min istighfari waladika. Ini semua dari permohonan ampun anak-anakmu. Bagaimana anaknya memohon? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalimat pentingnya itu Pak, kama rabbayani shaghira. Orang tua akan diampuni, akan dirahmati, akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding lurus dengan kasih sayang yang diberikan kepada anaknya ketika anak itu masih kecil. Kenapa kok disebutkan masih kecil? Karena kalau sudah besar beda. Ibu, Pak, punya anak umur 2 tahun, ya. Sudah jelas karpet baru kita beli digelar, tamu ya istimewa akan datang. Ini anak pelayon lari sana lari sini, kopi tumpah. Gitu kan? Anak umur 2 tahun. Kira-kira jenengan apain, Pak? Jenengan apain? Sayang Masya Allah, nggak apa-apa kan kakinya? Itu nih anaknya 2 tahun. Nih anaknya 12 tahun, kira-kira diapain? Gitu ya. Mesti anaknya sopo ya. Nah, anak jenengan umur 3 tahun, buka pintu lemari, narik laci, ngambil uang 100.000. Ya Allah, mau buat apa? Mau buat jajan. Kira-kira jenengan apain, Pak? Umur 3 tahun, 4 tahun, ngambil uang bapaknya 100.000 dari laci, ya, pengen beli jajan. Jenengan apain? Masya Allah, anak soleh, pinternya, mau beli apa sayang, mesti gitu. Nek anaknya umur 17 tahun, diapain? Ya, ada nggak bapak-bapak yang anaknya 4 tahun ngambil uang kemudian, iki bakat copet iki, gitu. Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Mesti kita penuh kasih sayang. Janji ya, jangan ngompol sembarangan ya. Anak umur 3 tahun, iya. Kalau pipis di mana? Kamar mandi. Kalau pipis di mana? Kamar mandi. Ngompol lagi di kasur, gitu ya. Ya, kira-kira diapain sama bapaknya? Apa dikamplengin? Enggak, ya. Nanti pipisnya di mana? Kamar mandi, gitu ya. Mesti anak itu disayangi betul, ya. Inilah hebatnya cinta orang tua kepada anak. Kalau dia sayang, maka besok di akhirat terbayang nggak Pak, Bu, kalau kita berbuat dosa, kemudian Allah bilang sini nggak apa-apa. Aku berbuat dosa lagi ya Allah, nggak apa-apa sini. Seperti seorang bapak ibu yang sayang kepada anaknya, yang melakukan kesalahan berulang-ulang, nggak tobat-tobat. Ya, tapi itu hanya bisa dilakukan kalau punya ilmunya Pak. Jangan sampai seperti yang terjadi di satu daerah sana. Saya baca kisahnya sangat mengenaskan. Seorang ibu karena stres anaknya pelajaran daring diajari nggak bisa-bisa, kan nggak masuk kelas, diajarin baca nulis nggak mau, anaknya disabetin, dipukulin, dibenturin ke tembok, dadanya sesak, kepalanya berdarah, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Umur 7 tahun anaknya dibawa ke rumah sakit, akhirnya dalam perjalanan pulang meninggal dunia. Dia mau ke rumah sakit takut, ntar kalau ditanya dokter, ini megap-megap kayak begini gimana ceritanya? Ini sampai berdarah-darah gini gimana ceritanya? Dia takut ditelusuri, akhirnya dibawa pulang dan meninggal dunia. Si bapak kemudian banting setir, cari linggis, pinjem cangkul, cari kuburan, anaknya langsung dikubur di situ. Besoknya warga geger. Ada kuburan, nggak ada yang merasa kehilangan. Warga ditanya, nggak ada yang kematian. Setelah 2 pekan jenazahnya, kuburnya dibongkar, si anak masih lengkap dengan baju seragam merah putih bersimbah darah.
Bapak ibunya ya segera ditangkap. Bapaknya berumur 27 tahun, ibunya berumur 26 tahun. Kira-kira dulu waktu nikah umurnya berapa? Yang satu 17, yang satu 18. Belum punya ilmu yang cukup untuk menerima ujian berupa anak, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari cerita yang sudah saya sampaikan tadi, kita mulai mengerti bahwa amal kita nanti beda-beda. Ada yang cocoknya jadi kiai, ada yang cocoknya jadi santri, ada yang cocoknya cukup jadi pembantunya Pak Kiai. Ya. Ada yang cocoknya hanya jadi supirnya Pak Kiai. Ada yang cocoknya memang jadi pimpinan, ada yang memang pantasnya jadi rakyat. Ya, Amr bin As itu kata Umar bin Khattab, ini adalah orang yang dimanapun tinggal tidak boleh jadi rakyat, harus jadi pemimpin. Itu ada. Tapi Abu Dzar Al-Ghifari minta jabatan kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Dzar, innahal amanah. Ini amanah berat. Nggak boleh. Kamu itu jangankan kok mimpin satu kecamatan, mimpin 2 orang saja nggak boleh. 2 orang nggak boleh dia. Kenapa? Nggak sanggup untuk memikul amanah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkatnya, kesimpulannya, menyiapkan amalan terbaik ini adalah berbasis dengan apa yang menjadi kebiasaan kita, apa yang menjadi modal yang Allah titipkan kepada kita. Karena inna sa'yakum lasyatta, setiap kita punya amalan, punya bawaan yang berbeda-beda. Demikian barangkali kajian pagi ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Waktu saya kembalikan kepada Ustaz Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.